Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas operasional riset tentang analisis penyelesaian teori jaringan menggunakan metode CMP atau Critical Path Method. Perkenalkan, saya Dafa Moro dari TI 23H dan saya beserta teman-teman saya bernama Handika Satrio, Hazik Tori, dan Rais Jailani. Langsung saja kita ke pembahasan soal. Di sini kita memiliki proyeksi usaha kecil keripik. Di dalam tabel ini memiliki aktivitas, kode ketergantungan, dan durasi. Aktivitasnya tersebut memiliki perancangan usaha dengan kode A, survei bahan baku dengan kode B, pembelian alat produksi dengan kode C, renovasi dapur produksi D, rekrutmen dan pelatihan karyawan E, uji coba resep dan teknik penggorengan F, produksi awal dan pengemasan G, distribusi ke pasar uji coba H, dan evaluasi kodenya I. Nah, ketergantungan ini yaitu ketergantungan atau keterikatan antara si survei bahan baku itu ketergantungan ke pencarian usaha. Dan pembelian alat produksi juga ketergantungan juga ke pencarian usaha. Dan seperti itu. Itu arti ketergantungan. Durasi ini adalah delay dari kita memproduksi atau merencanakan sesuatu. Nah, selanjutnya atau penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Handika Satrio. Saya akan menjelaskan gambar jaringan kerja menggunakan metode Critical Path Method. Gambar ini menggambarkan urutan aktivitas dalam proyek usaha kecil keripik singkong lengkap dengan waktu kejadian cepat dan lambat di setiap titik atau event. Setiap lingkaran bernomor menunjukkan sebuah kejadian yang bisa berupa awal atau akhir dari sebuah aktivitas. Panah yang menghubungkan antar event adalah aktivitas yang memiliki durasi tertentu dituliskan di atas panah, misalnya aktivitas A dari event 1 ke event 2 memiliki durasi 2 hari. Waktu kejadian cepat atau WKC menunjukkan waktu paling awal suatu event dapat terjadi, sedangkan WKL waktu kejadian lambat menunjukkan waktu paling lambat suatu event bisa terjadi tanpa menunda keseluruhan proyek. Yang pertama adalah perhitungan waktu kerja cepat atau WKC. Langkah awal dalam menganalisis jaringan kerja adalah menentukan waktu kejadian cepat atau WKC, yaitu waktu paling cepat suatu kejadian bisa tercapai. Yang pertama adalah aktivitas A dari kejadian 1 ke kejadian 2 memiliki durasi 2 hari. Proyek dimulai dari kejadian 1 karena ini adalah titik awal, maka WKC-nya adalah 0. Aktivitas A menuju kejadian 2 dengan durasi 2 hari, sehingga WKC di titik 2 adalah 0 ditambah dengan 2 sama dengan 2. Selanjutnya adalah aktivitas B dari kejadian 2 ke kejadian 3 memakan waktu 3 hari. Maka WKC di titik 3 adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Aktivitas C dari kejadian 2 ke kejadian 4
memiliki durasi 2 hari, maka WKC di titik kejadian 4 adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Selanjutnya aktivitas D, dari kejadian 3 ke kejadian 5 memiliki durasi 5 hari. Waktu tercepat sampai ke kejadian 5 dari kejadian 3 adalah 5 ditambah 5 sama dengan 10. Jadi WKC di titik kejadian 5 adalah 10. Selanjutnya ke kejadian E, dari kejadian 4, selanjutnya adalah aktivitas E, dari kejadian 4 ke kejadian 6 memiliki durasi 4 hari, maka WKC di titik kejadian 6 adalah 4 ditambah 4 sama dengan 8. Selanjutnya adalah aktivitas F, kejadian 4 ke kejadian 7 memiliki durasi 3 hari, maka WKC di titik kejadian 7 adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7. Selanjutnya adalah aktivitas H, kejadian 6 ke kejadian 7 memiliki durasi 1 hari. Dari kejadian 6 memiliki yang bisa dicapai di hari ke-8, maka titik kejadian 7 bisa dicapai di hari 8 plus 1 sama dengan 9. Karena titik 7 ini memiliki 2 jalur masuk, yaitu dari F tadi 7 dan dari H tadi itu 9, maka diambil nilai WKC terbesar yaitu 9. Maka di sini dituliskan 9. Selanjutnya ke aktivitas G, dari titik kejadian 5 ke kejadian 8 memiliki durasi 2 hari. Dari titik kejadian 5 ke 8, maka WKC-nya adalah 10 ditambah 2. Jadi di sini WKC-nya adalah 12. Selanjutnya aktivitas I, dari kejadian 7 ke kejadian 8. WKC-nya adalah 9 plus 1 sama dengan 10. Dari titik 8, sama seperti yang tadi dari titik 7, 8 ini memiliki 2 jalur, yaitu dari G dan dari I. Maka diambil nilai tertinggi yaitu dari G, 12. Jadi jalur dapat kita simpulkan jalur kritisnya adalah A, B, D, dan G. Dengan total durasi adalah 12 hari. Selanjutnya adalah perhitungan waktu kejadian lambat atau WKL. Setelah diketahui WKC, kita hitung waktu kejadian lambatnya atau WKL, yaitu batas waktu paling lambat suatu kejadian masih bisa dicapai tanpa menghambat proyek. Kita mulai dari akhir proyek yaitu kejadian 8. Kejadian 8 karena ini adalah titik akhir atau WKL, jadi WKL sama dengan WKC, yaitu 12. Cara menghitung WKL, kita ke aktivitas G. Di aktivitas G, dari kejadian 5 ke kejadian 8 memiliki durasi 2 hari, maka WKL-nya adalah 12 dikurangi 2, jadi 10. Selanjutnya adalah aktivitas I, dari kejadian 7 ke kejadian 8 memiliki durasi 1 hari, maka WKL titik kejadian 7 adalah 12 dikurangi 1 sama dengan 11.
Selanjutnya adalah aktivitas H. Dari kejadian 6 ke kejadian 7 memiliki durasi 1 hari. Dari titik kejadian 7 WKL-nya adalah 11 untuk WKL di kejadian 6 berarti 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Selanjutnya ke aktivitas F. Dari kejadian 4 ke kejadian 7 memiliki durasi 3 hari. Dari titik WKL-nya adalah 11, maka WKL titik kejadian 4 adalah 11 dikurangi 3 sama dengan 8. Dari titik aktivitas E, dari kejadian 4 ke kejadian 6 memiliki durasi 4 hari. Dari titik kejadian 6 adalah 10, maka WKL di titik kejadian 4 adalah 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Karena titik 4 ini mempunyai dua jalur keluar, kita ambil WKL terkecil yaitu 6. Hasil dari pengurangan 10 dikurangi 4 di jalur E yaitu 6. Selanjutnya aktivitas C. Dari kejadian 2 ke kejadian 4 memiliki durasi 2 hari, maka WKL titik kejadian 2 adalah 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Selanjutnya aktivitas D. Dari kejadian 3 ke kejadian 5 memiliki durasi 5 hari, maka WKL titik kejadian 3 adalah 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Selanjutnya di aktivitas B, dari kejadian 2 ke kejadian 3 memiliki durasi 3 hari, maka WKL titik kejadian 2 adalah 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Dari dua hasil WKL antara aktivitas C dan aktivitas B yang mempunyai nilai 4 untuk C dan B dan 2 untuk B, ambil yang terkecil yaitu 2. Berarti di sini WKL aktif kejadian 2 adalah 2. Aktivitas A. Dari kejadian 1 ke kejadian 2 memiliki durasi 2 hari, maka WKL titik kejadian 1 adalah 2 minus 2, jadi sama dengan 0. Dari analisis jaringan ini, jalur kritis adalah rangkaian aktivitas yang tidak memiliki kelonggaran waktu. Artinya, kalau ada satu saja aktivitas di jalur ini yang terlambat, maka proyek secara keseluruhan juga akan terlambat. Pada gambar ini jalur kritisnya adalah di event 1 ke 2, lanjut ke 3, lalu ke 5, dan berakhir di event 8. Dengan aktivitas yang dilalui yaitu A, B, D, dan G. Total durasi untuk menyelesaikan proyek ini adalah 12 hari. Sementara aktivitas lainnya seperti C, E, F, H, dan I tidak berada di jalur kritis sehingga memiliki kelonggaran waktu atau float. Aktivitas ini bisa sedikit ditunda tanpa mempengaruhi penyelesaian akhir proyek. Dengan jaringan kerja ini kita bisa mengatur prioritas, mengawasi aktivitas penting, dan mengantisipasi kemungkinan keterlambatan proyek secara lebih efektif. Selanjutnya adalah penjelasan hasil analisis tabel WKC.
WKL dan jalur kritis. Berikut adalah hasil waktu kejadian paling cepat atau WKC dan paling lambat atau WKL untuk setiap kejadian dalam proyek. Yang pertama adalah kejadian 1, titik awal proyek WKC sama dengan WKL sama dengan 0. Karena tidak ada slack atau kelonggaran waktu, ini termasuk jalur kritis, maka di sini dicentang. Selanjutnya adalah kejadian 2, dicapai setelah menyelesaikan aktivitas A durasi 2 hari. WKC sama dengan WKL-nya adalah 2. Ini adalah jalur kritis, maka dicentang. Selanjutnya adalah kejadian 3, dicapai dari aktivitas B durasi 3 hari. WKL dan WKC dan WKL sama dengan 5. Masih jalur kritis, maka di sini dicentang. Selanjutnya adalah kejadian 4 dari aktivitas C. WKC sama dengan 4 dan WKL sama dengan 6. Ada slack 2 hari, maka ini bukan jalur kritis. Selanjutnya adalah kejadian 5, dicapai dari aktivitas D. Dari kejadian 3 durasi 5 hari. WKL, WKC, dan WKL sama dengan 10. Maka ini termasuk jalur kritis, maka dicentang. Selanjutnya adalah kejadian 6 dari kejadian 4 atau aktivitas E. WKC-nya adalah 8 dan WKL-nya adalah 10. Terdapat slack selama 2 hari, maka ini adalah bukan jalur kritis. Selanjutnya adalah kejadian 7 bisa dicapai dari kejadian 4 atau F atau kejadian 6 di H. WKC-nya adalah 9 dan WKL-nya adalah 11. Di sini terdapat slack 2 hari, maka ini adalah bukan jalur kritis. Selanjutnya adalah kejadian 8, dicapai dari kejadian 5 atau aktivitas G, atau kejadian 7 aktivitas I. WKC sama dengan WKL sama-sama 12, maka ini termasuk jalur kritis. Kesimpulannya, jalur kritis adalah aktivitas A, B, dan G. Artinya kejadian 1, 2, 3, 5, dan 8, jalur ini tidak memiliki slack, sehingga keterlambatan pada aktivitas dalam jalur ini akan menunda keseluruhan proyek. Durasi total proyek adalah 12 hari. Aktivitas di luar jalur kritis memiliki kelonggaran waktu, namun harus tetap dimonitor agar tidak mengganggu jadwal utama. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu hasil analisis. Kita di sini menentukan waktu mengembang total. Waktu mengembang total itu rumusnya itu waktu selesai paling lambat, dikurang waktu mulai paling cepat, dikurang total harinya. Berapa hari pengerjaannya. Kita di sini ada tiga kegiatan, yaitu ada waktu mengembang total yang C, kegiatan C yaitu 2 sama 4. Jadi dapat yaitu 6 hari dikurang 2 hari dikurang 2 hari, yaitu waktu mengembang totalnya 2 hari pada kegiatan C. Pada kegiatan E yaitu didapat 2 hari, dan pada kegiatan F didapat 4 hari. Waktu selesai lambatnya itu didapat dari tabel waktu kejadian paling lambat. Waktu mengembang cepatnya yaitu di tabel waktu kejadian paling cepat. Dan tabel itu kita dapat dari kita lihat dari gambar jaringan kerja yang telah kita buat tersebut.
Selanjutnya kita masuk ke analisis waktu kejadian paling cepat atau WKC. WKC ini waktu paling awal suatu kejadian bisa terjadi berdasarkan urutan kegiatan dalam jaringan proyek. Dari WKC ini kita juga bisa menghitung yang namanya waktu menganggur bagian atau WMB untuk tiap aktivitas. Eh, nah, kita ambil contoh ya. Kita lihat beberapa contoh dari hasil perhitungan analisis ini. Untuk aktivitas dari titik 2 ke titik 4, WMB-nya itu 4 hari dikurangi 2 hari, dan dikurangi 2 hari sama dengan 0 hari. Artinya aktivitas ini tidak mempunyai kelonggaran waktu, harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu aktivitas selanjutnya. Dan kemudian aktivitas dari titik 4 ke titik 6, WMB-nya itu 8 hari dikurangi 4 hari dan dikurangi 4 hari, yaitu hasilnya 0 hari. Ini juga termasuk jalur kritis karena tidak punya slack. Sementara untuk aktivitas dari titik 4 ke titik 7, WMB-nya itu 9 hari dikurangi 4 hari dan dikurangi 3 hari sama dengan 2 hari ya. Jadi aktivitas ini masih punya kelonggaran selama 2 hari sebelum akhirnya berdampak pada keseluruhan proyek. Dengan melihat nilai WMB-nya ini, kita bisa membedakan mana aktivitas yang benar-benar kritis dan mana yang masih punya waktu yang fleksibel. Dari slide ini perhitungan WKC-nya itu dan WMB membantu kita menentukan prioritas pekerjaan aktivitas dalam proyek. Aktivitas dengan WMB ini harus diprioritaskan karena termasuk jalur kritis, sedangkan aktivitas lainnya juga punya WMB lebih besar, masih bisa disesuaikan untuk waktunya. Mungkin itu saja dari penjelasan kami mengenai analisis ini. Kita telah melihat bagaimana metode ini membantu kita menentukan jalur kritis, mengidentifikasi aktivitas-aktivitas penting, serta mengatur waktu dan sumber daya proyek dengan lebih efisien. Semoga penjelasan ini dapat memperjelas bagaimana teori dari jaringan diterapkan dalam manajemen proyek, khususnya dalam menyusun jadwal secara sistematis. Terima kasih telah menyimak penjelasan kami ini sampai akhir. Sampai jumpa pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum.